Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Apriani SPDI dengan nomor NIM 2510418552, mahasiswa PPG BED 2 LPTK Universitas UIN Raden Patah Palembang tahun 2025 dan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Negeri 3 Pulau Pinang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Pada hari ini 8 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Elvina Damayanti, Estianti Anggraini, Habibi Nuri Sakban. Baik, semuanya hadir ya hari ini. Bagaimana hari ini, masih semangat? Masih ya. Untuk menambah semangat lagi, marilah kita tepuk semangat dulu terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa pada hari ini? Ketua kelas. Silakan. Yahya, dipimpin doanya ya. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi kita sudah berdoa, sekarang kita lanjut melakukan literasi nasional, yaitu dengan menyanyikan lagu wajib nasional, salah satu lagu wajib nasional, yaitu kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Baik, sekarang silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita menyanyikan lagu wajib sudah, berdoa sudah. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Kita minggu yang lalu sudah belajar tentang kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 3. Di sana dikatakan bahwa derajat manusia itu di mata Allah sama saja. Apa yang membedakannya? Apa? Siapa yang tahu? Yang membedakannya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang qada dan qadar. Siapa yang tahu rukun Islam yang keberapa? Qada dan qadar itu yang keberapa? Yang pertama,
Iman kepada yang kedua, iman pada malaikat. Ketiga, keempat, Habibie apa? Tak tamu. Lanjut. Sakira iman yang keempat, iman yang apa? Iman kepada kitab Allah. Yang kelima, Elvina? Bagus. Yang keenam baru iman kepada qada dan qadar. Jadi, rukun Islam yang keberapa tadi? Qada dan qadar? Yang keenam. Sekarang kalian buka buku halaman 23. Ketemu? Oh, sekarang kita lihat ke depan. Perhatikan ke depan ya. Perhatikan ke depan. Di sana qada dan qadar ya, materi kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, tolong perhatian ke depan. Yang pertama itu adalah satu, peserta didik mampu memahami konsep qada dan qadar dalam Islam. Sopi, baca nomor 2. 2. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo, jadi yang kedua itu peserta didik itu siapa? Kalian. Jadi peserta didik itu mampu menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap tawakal, sabar, dan syukur sebagai implementasi iman kepada qada dan qadar. Yang keempat, Sakira baca. Yang kuat ya. Yo, yang keempat, peserta didik mampu memberikan contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang kalian, anak-anak sekalian, perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu kira-kira? Ayo, ayah dan anak atau bapak dan anak. Anak ini bertanya kepada bapaknya. Dia bertanya, "Pak, kenapa ya?" katanya. "Ada si kaya dan si miskin." Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Dijawabnya sama si ayah. Itu ada si kaya dan si miskin itu karena adanya ketetapan Allah. Itulah yang dinamakan takdir ya. Apa baik takdir yang tidak bisa dirubah itu? Apa kira-kira takdir yang tidak bisa dirubah? Lihat gambar ketiga. Bisa tak manusia itu mengubah takdir kematian? Ya. Karena kematian itu pasti. Ada tak manusia yang pacang hidup ke manusia lagi? Ya. Tidak ada kan? Jadi takdir ini namanya takdir yang tidak bisa dirubah. Ada yang tahu tak apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Tunjuk, saya tahu. Apa Yahya? Yaitu meyakini dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur ketentuan dan ketetapan bagi manusia dan semua makhluk hidup di dalam semesta ini. Ya, bagus. Berarti apa yang ditetapkan oleh Allah itu sudah ada ketetapannya. Mengapa kita harus percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Karena itu merupakan rukun Islam kita yang termasuk rukun Islam kita yang ke-6. Lalu yang ketiga, ada yang tahu tidak? Bagaimana sikap kita jika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Pada Haura, silakan. Kita harus ikhlas karena apapun yang telah ditetapkan atas
diri kita adalah yang terbaik untuk kita. Yo, jadi sikap kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita yaitu dengan ikhlas dan sabar, karena itu mungkin merupakan yang terbaik untuk kita. Jadi, baiklah anak-anak, untuk lebih semangat lagi marilah kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Semangat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah takdir mubram, yaitu takdir yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada pengurangan atau penambahan pada takdir ini. Contohnya adalah takdir mubram itu takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dirubah oleh manusia. Contohnya adalah apa ini? Kematian itu tidak bisa dirubah, yaitu sudah merupakan ketetapan dan ketentuan Allah. Lanjut yang kedua, yaitu takdir mu'allaq, yaitu takdir yang sudah ditetapkan tetapi bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada usaha manusia. Dan kita membuat kelompok dan berdiskusi. Kita akan membentuk 3 kelompok ya. Kalian ini sudah terbentuk semua kelompoknya. Sekarang Ibu akan membagikan tugas kalian. Tugas ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Sekarang silakan dikerjakan secara bekerja sama. Nanti maju ke depan, hasil diskusi kalian itu maju ke depan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah siap kalian membacakannya hasil diskusi kalian? Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok berapa? Kelompok 3 sudah siap? Kalau sudah siap, silakan maju ke depan dan bacakan hasil diskusi kalian. Sini ya. Baca yang keras ya. Apa yang dimaksud kodo dan kodat? Kodo merupakan kehendak Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali, masih dalam tahap rencana. Ya, dari kelompok berapa Sophie? Ya, kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya. Perhatikan. Apa yang dimaksud kodo dan kodat? Kodo merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan maka ada Kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Satu, apa yang dimaksud kodo dan kodat? Kodo merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Dengan kata lain, kodo masih di dalam tahap rencana dan belum kejadian. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kita dengarkan Habibie akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini.
takbir ihram dan takbir mu'alaf. Kalau sudah mengerti, untuk tugas minggu depan, kalian kerjakan PR halaman 30. Pilihan ganda. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Jadi kita tepuk semangat sudah. Sekarang kita bersiap untuk pulang. Minggu depan jangan lupa kita belajar tentang senang berperilaku terpuji. Pelajari ya selain PR tadi ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita bersiap untuk pulang. Siapa yang memimpin doa tadi? Yahya, silakan dipimpin doa pulang. Ya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekarang sebelum kita pulang, kita membaca salawat busra terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'al syahidina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Baik, sekarang silakan disimpan bukunya ke dalam tas masing-masing, bersiap untuk pulang. Yang menyeberang silakan hati-hati ya. Tengok kanan kiri yang nyebrang, yang rapi, yang rapi boleh pulang. Yang ini dulu, silakan pulang. Hati-hati nak ya.